Amarah memuncak dan emosi pun meledak. Ya, seperti itulah ungkapan kekesalan pesinetron Lucky Alamsyah terhadap mantan menteri berinisial RS yang diduga kabur usai menyerempet mobilnya. Hal ini berawal dari postingan Lucky Alamsyah yang viral dan menjadi perbincangan di jagat media sosial. Sebagai orang yang dimaksud, Roy Suryo pun angkat bicara. Lantas seperti apa penjelasan Roy Suryo mengenai kronologis peristiwa penyerempetan tersebut yang memantik emosi dan kekesalan Lucky Alamsyah? Dalam postingan yang viral tersebut, Lucky Alamsyah tidak hanya merasa sebagai korban penyerempetan mobil semata, namun juga membeberkan sikap RS yang diduga arogansi dan emosional. Namun, pengakuan Roy Suryo justru berbeda. Pakar telematika itu justru merasa bahwa Lucky Alamsyah yang melakukan fitnah hingga mencemarkan nama baiknya. Lantas seperti apa pengakuan Roy Suryo yang berbeda dari Lucky Alamsyah? Tak terima nama baiknya dicemar hingga merasa mobilnya lah yang diserempet. Roy Suryo pun kabarnya menanti permintaan maaf dari Lucky Alamsyah. Jika tidak ada permintaan maaf, benarkah Roy Suryo telah berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat hiburan tanah air baru-baru ini dikejutkan dengan kabar tentang perseteruan antara pesinetron Lucky Alamsyah dan pakar telematika Roy Suryo. Perseteruan antara Lucky Alamsyah dan Roy Suryo itu berawal dari postingan Lucky Alamsyah di media sosial. Lucky Alamsyah memposting perihal kekesalan hatinya dengan membeberkan kelakuan mantan menteri berinisial RS yang disebutnya sebagai mantan menteri yang diduga kabur usai menabrak atau menyerempet mobil pribadinya. Postingan yang bernada kesal terhadap RS itu pun berbunyi seperti berikut ini. Hai RS, mantan menteri, pernah nggak hafal lagu kebangsaan saja saat menjabat? Sudah seharusnya memalukan bagi Anda. Hari ini bukannya meminta maaf karena keteledoran yang ngakunya buru-buru mau siaran di TV One, malah nyuruh supirmu kabur sesaat setelah menabrak atau menyerempet. Ditambah malah marah-marah nunjuk orang lain. Kok orang macam kau nggak minta maaf? Lebaran belum 2 minggu lewat, tapi sudah nggak ada guna ternyata. Memalukan. Postingan Lucky Alamsyah yang menyebut RS sebagai mantan menteri dan pejabat publik itu pun sontak menarik perhatian publik. Menjadi perbincangan netizen dan diduga sebagai pelaku penyerempetan mobil Lucky Alamsyah, Roy Suryo akhirnya buka suara. Lewat sambungan video call, Roy Suryo pun menjelaskan perihal kronologis kejadian peristiwa penyerempetan yang dimaksud oleh Lucky Alamsyah. Menurut Roy, bukan mobil Lucky Alamsyah yang mengalami kerusakan akibat penyerempetan, melainkan mobil miliknya. Pakar telematika itu juga mengklarifikasi bahwa mobil yang dikemudikan supir pribadinya bukanlah sebagai pelaku penyerempetan, melainkan Lucky Alamsyah lah yang menyerempet mobil pribadi milik Roy Suryo. Dan seperti inilah kronologis kejadian penyerempetan mobil versi pakar telematika Roy Suryo. Jadi kronologisnya saya naik kendaraan ini, ya kendaraannya sama ini kendaraannya. Jadi dan saya jam setengah malam saya dalam perjalanan dari rumah menuju ke studio TV One di Pulau Gadung. Ya. Nah di tengah jalan ya, di Jalan Pemuda, ya di Jalan Pemuda hampir masuk kawasan Pulau Gadung. Jadi traffic light yang kedua ya sebelum masuk kawasan Pulau Gadung itu saya berhenti. Ya, saya berhenti, kemudian beriringan dengan beberapa kendaraan, ya gitu. Nah, kemudian karena kendaraan yang depan itu mau belok kanan dan saya harus lurus, driver saya ambil resting kiri. Jadi dia ambil sein kiri. Jadi dari berhenti ke pindah jalur, tentunya itu sangat pelan-pelan.
ya sangat pelan-pelan ambil rating kiri. Nah tiba-tiba saya dikagetkan dengan bunyi, karena saya duduk belakang ya, dikagetkan dengan bunyi drag gitu ya. Nggak terlalu keras sih, cuman kelihatan kalau ada serempetan. Jadi ini yang pertama harus diklarifikasi. Diserempet dari sebelah kiri oleh sebuah Toyota Innova hitam ya, Toyota Innova model lama hitam. Mungkin dia mengejar lampu merah ya, mungkin dia mengejar lampu merah karena itu ada urutan kendaraan. Kemudian driver saya klakson gitu supaya dia berhenti. Nah karena dia terhalang lampu merah, kemudian dia berhenti. Nah belum sempat driver saya turun, dia udah turun duluan. Memang dia turun duluan, kemudian datengin ke driver saya. Dan ketika datengin ke driver saya, terus langsung marah-marah. Apa maksudnya? Gini. Saya jadi kaget, orang ini kok aneh gitu. Karena jelas-jelas saya dalam posisi pelan, lewat mau kiri dan sudah sen, ya ada buktinya. Kemudian tiba-tiba ditabrak. Nah, terus saya nggak mau rame di situ, Mas, karena ribut di pinggir jalan itu tentu tidak menyenangkan lah, ya kan gitu. Jadi saya bilang, Mas, kita selesaikan di kantor polisi terdekat. Wah mau, harus selesai di sini. Mas, saya ini mau ke studio TV One. Saya sebut, saya mau ke studio TV One dekat situ di Pulau Gadung, ya gitu. Selesaikan di kantor polisi terdekat atau kita ke studio. Wah, pokoknya selesai di sini, bla bla bla. Oke gitu. Ya akhirnya saya bilang, oke, ikutin saya ke TV One. Jadi Mas, saya memang yang bilang ikutin saya ke TV One, ya gitu, supaya dia ikut di belakang. Nah, driver saya kemudian mau jalan, tiba-tiba dia gebrak kaca, ya kaca di sebelah kanan. Dia gebrak kaca, brak gitu 2 kali dia gebrak. Terus saya bilang pada driver, udah terus saja, ya jangan diladeni di jalan, karena tidak bagus meladenin di jalan, ya gitu. Nah, kemudian kami masuk pelataran TV One, saya turun, kemudian saya tunggu kan, nah dia masuk. Nah, begitu dia masuk, langsung sudah terletas orang itu. Pejabat publik gini bla 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 gini loh. Ini apa-apaan ini? Saya bilang, oke, kayaknya ini nggak mungkin diselesaikan secara baik-baik, saya bilang gitu ya gitu. Saya bilang pada security, ya di situ ada komandan regu security, ya gitu. Saya bilang pada dia, tolong teleponin kantor polisi terdekat, ya polsek terdekat, ya gitu, supaya menjadi penyelesaian dari masalah ini. Orangnya ngelibut terus, nah terus memang saya ditarik sama teman-teman penyiar TV One ya, ada Mas Andromeda Mercury, ada kemudian beberapa teman lain ya, saya diajak ke atas, Mas, udah Mas, kita mau siaran Mas, oke, ya udah, saya bilang ke driver saya, Den, kamu selesaikan urusan ini dengan nanti petugas kepolisian ya, kalau ada apa-apa tunggu saya. Nah udah, saya siaran Mas di TV One jam 7 sampai jam 8. Selesai siaran saya turun. Nah begitu saya turun, saya tanya ke Den, orangnya mana? Udah pergi Pak, kabur. Nah jadi yang kedua ini yang penting, orangnya yang kabur, ya bukan saya yang kabur. Orangnya yang kabur sebelum petugas kepolisian datang. Karena teman-teman TV One, dan ini banyak saksinya Mas, ada sekitar 10 orang di situ, itu ingin menelpon petugas kepolisian untuk menyelesaikan itu, karena kan nggak elok juga kalau itu nggak selesai dengan clear kan. Orangnya sudah pergi, tanya, dia sempat memotret-motret. Saya bilang ya udahlah, biarin aja dia mau motret-motret apa. Nah, saya sama sekali nggak mengira Mas, kalau ternyata dia memviralkan itu, dan ini yang paling penting ya, dia memviralkan itu dengan fitnah. Artinya apa? Dia memfitnah dengan menyatakan satu, saya yang menyerempet, kemudian kabur, dan kemudian maki-maki. Sama sekali tidak ada itu, ya clear itu, ya saksinya banyak, ya saksinya teman-teman di halaman TV One banyak sekali, ya. Yang jelas dia melarikan diri dari petugas kepolisian, ya yang mau saya panggil, karena dia di pinggir jalan nggak mau, dia lari dari petugas kepolisian. Yang kedua, dia kemudian tidak mau diselesaikan dengan baik, dia malah maki-maki dan dia motret-motret. Tidak hanya sekali, Lucky Alamsyah pun kembali menumpahkan kekesalannya dengan lanjut membuat postingan di sosial media. Postingan tersebut memperlihatkan bagian belakang mobil berwarna hitam yang diduga milik RS. Tidak hanya itu, Lucky pun kembali menuliskan ungkapan kekesalan hatinya seperti berikut ini. Ini mobil mantan menteri yang nyerempet mobil AA lalu kabur. Si RS ini setelah dikejar dan terkejar saat dia masuk dan ke parkiran stasiun TV One. Bukannya minta maaf, malahan sok marah-marah dan sok nunjuk-nunjuk dan sok arogan di hadapan semua orang. Kelakuan yang memalukan sebagai mantan pejabat publik, memalukan, kelakuan yang sangat memalukan. Sontak postingan Lucky Alamsyah itu pun lagi-lagi menarik viral hingga menjadi perbincangan netizen.
Di sisi lain, Roy Suryo justru mengurai penjelasan berbeda. Roy secara tegas menepis bahwa bukan dirinya lah pelaku penyerempet mobil, melainkan Lucky Alamsyah. Mantan Menteri Olahraga itu pun menegaskan bahwa Lucky Alamsyah diduga melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya dengan membuat postingannya yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ia pun sampai saat ini masih menanti itikat baik dari Lucky Alamsyah untuk mengakui kesalahannya dan mau menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik sebelum berlanjut ke ranah hukum. Saya nggak kenal siapa dia, ya gitu. Saya nggak kenal siapa dia, dan kemudian kalau dia artis, terus terang aja katanya artis sinetron. Maaf, saya nggak suka nonton sinetron, Mas. Gitu. Jadi artinya dia sinetron apa dan bagaimana saya nggak ngerti. Nggak kenal wajahnya, nggak kenal rupanya. Jadi kalau dia kemudian malah memviralkan ini, jelas dia salah besar, dan makanya saya akan proses. Jadi yang saya persoalkan adalah unggahan dia yang sangat tidak beradab, yang sangat kemudian mencemarkan nama baik, yang kemudian justru membuat memutarbalikkan fakta persoalannya. Dan saya sudah konsultasi langsung tadi dari perjalanan ke Bandung ini, saya konsultasi dengan 3 direktur langsung di Polda Metro Jaya. Mulai dari lalu lintasnya, mulai dari umumnya, kriminal umumnya, sampai kriminal khususnya. Nah, besok kita lihat mana yang akan kemudian kita lanjuti. Itu Mas, yang paling penting. Jadi, saya sudah konsultasi ke Polda Metro Jaya. Clear, saya pagi tadi di tengah jalan, saya konsultasi dengan 3 direktur, ya gitu. Saya nggak perlu sebutkan siapa, ya gitu. Tapi yang jelas ada bagian lalu lintas, ada bagian umum, dan ada bagian cyber. Ya gitu. Kenapa? Karena persoalannya ada 3 ini jadinya. Yang pertama persoalan lalu lintasnya, ya. Yang kedua persoalan dia gebrak kaca dan kemudian ribut-ribut di pinggir jalan dan di depan umum di kantornya TV One. Yang ketiga ini yang paling fatal kalau menurut saya. Dia mengunggah foto kendaraan saya lengkap dengan plat nomornya, ada inisial saya, ya RS. Kemudian nyebut-nyebut mantan menteri, nyebut lagi ada malah melecehkan ya menurut saya, ya menghina kalau menurut saya. Dia menyebut ada kasus-kasus apa gitu. Artinya dia sudah memutarbalikkan fakta, dia mencemarkan nama baik. Nah, dari 3 hal ini saya nunggu arahan ini karena kan laporan itu sudah saya konsultasikan. Besok saya tunggu arahan untuk ke siapa, ya gitu. Tapi kemungkinan besar adalah ke cyber, ya ke cyber dari Polda Metro. Karena apa? Karena persoalannya justru ada di sini. Dan niat baik dia untuk ngontak saya, kemudian mengklirkan ya kasus ini sama sekali nggak ada. Bahkan dia tahu siapa saya, ya, dan saya terus nggak tahu siapa dia. Mas, sebelum dia posting, dan akhirnya saya lihat oh ini ya. Terus beberapa orang bilang itu artis, Mas. Artis apa? Saya bilang gitu, ya. Kalau artis sekelas Gisel gitu saya tahu lah gitu ya kan. Tapi artis ini saya nggak pernah lihat, ya gitu. Jadi saya tidak tahu dia artis. Dan katanya itu udah lama Mas artis yang sekarang udah nggak laku lagi. Oh gitu ya, ya bagus lah kalau gitu. Mungkin dia mau pansos gitu loh. Mungkin dia mau pansos dengan kasus ini. Tapi artinya siapapun dia, saya nggak persoalkan dia artis atau siapa Mas. Tapi artinya ada orang ini sudah mengunggah yang bukan fakta, non faktual yang dia unggah, dan itu benar-benar saya merasa terzolimi. Saya merasa benar-benar difitnah atas kelakuan dia. Itu yang paling penting. Tidak hanya menanti kejujuran dari Lucky Alamsyah, pakar telematika Roy Suryo pun kabarnya siap menuntut sang pesinetron untuk segera meminta maaf secara terbuka dan membuat surat pernyataan lantaran diduga telah mencemarkan nama baiknya hingga diduga melakukan fitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan jika tidak ada kata maaf, benarkah Roy Suryo akan segera melaporkan Lucky Alamsyah ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE? Saya sudah konsultasi ke Polda Metro Jaya, ya. Jadi kemungkinan besar ya dalam kasus cybernya. Jadi Undang-Undang ITE ya nomor 11 tahun 2008 dan sekarang sudah diperbarui nomor 19 tahun 2016 itu justru sangat menuliskan hal ini. Jadi artinya seseorang yang kemudian memutarbalikkan fakta, memfitnah, mengunggah, dan kemudian itu jelas-jelas melanggar pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE. Apalagi kasusnya tidak seperti yang dia ceritakan. Saya tadi sudah konsultasikan juga dengan lalu lintas ya, dengan lantas ya. Kemudian juga
ditanya kerugiannya apa, kemudian ada korban jiwa tidak, ya tidak ada sama sekali. Kemudian ada korban materialnya, saya bilang silahkan dicek di kendaraannya, ya gitu. Dan lagi dia yang nyerempet. Intinya gini, saya merasa benar-benar difitnah dan justru jadi korban dari kasus ini. Karena apa? Unggahan dia yang justru mencemarkan nama baik, memutarbalikkan fakta, dan membuat kasus ini kemudian jadi rame atau jadi viral. Itu poinnya, Mas. Jadi saya akan lanjutkan kasus ini ya kepada di ranah yang penting. Jadi saya tunggu nantinya arahan dari kepolisian untuk apa? Untuk memproses ini. Tapi yang jelas saya menolak keras apa yang dia unggahkan. Bahkan saya menuntut dia untuk kemudian menyatakan permintaan maaf, ya. Karena apa? Si orang ini yang katanya artis ini sudah memutarbalikkan fakta, bahkan mencemarkan nama baik saya, ya, dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Itu poinnya, Mas. Kayaknya udah agak berat, Mas. Kalau saya nanti lihat ya arahan dari kepolisian, ya gitu. Yang jelas adalah orang yang mengunggah tidak pada cerita yang sebenarnya, tidak faktual, ya itu wajib meminta maaf, ya gitu. Dan itu harus dilakukan secara terbuka. Dia sudah memposting cerita yang tidak sebenarnya, dan itu nanti bisa diklarifikasi. Saksinya banyak, Mas. Ya, ada sekitar 10 orang lah di TV One itu yang menyaksikan peristiwa itu, dan jelas betul saya ingin persoalan selesai di tangan kepolisian. Mediasi itu pasti akan dilakukan oleh pihak kepolisian, ya, karena saya tadi juga dengar begitu. Tetapi mediasi itu harus diawali dengan pernyataan maaf, pembuatan surat keterangan tertulis di atas materai, dan pencabutan unggahannya. Perkara itu sudah diposting di mana-mana, saya tidak mempersoalkan, ya, gitu. Tapi yang penting kausa primanya atau siapa yang mengunggah pertama adalah akun Instagram dia. Jadi saya tidak akan mempersoalkan yang lain, ya, itu persoalan lain, ya gitu. Artinya itu kan mungkin yang lain tidak tahu, tapi dengan dia sudah mengklarifikasi baru persoalan selesai. Tapi kalau persoalan tidak selesai, undang-undang ITE lah yang akan menunggu dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.